Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil ma'bud, al-munsi'i minal adami lal wujud. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa rabbul wadud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul ma'bud. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sariful maw'ud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad al-muttasib bil karami wal jud wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil maw'ud. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sarahallahu ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiku khairan li anfusikum wa ma yuqasu'a nafsihi wa ulaika humul muflihun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kuasa atas segalanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabatnya sampai akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umatnya, umat yang selalu istiqamah di dalam berakidah dan istiqamah di dalam beribadah sampai Allah memanggil kita kembali kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Muhammad, surat yang ke-47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Yang artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah atas dosa-dosamu dan dosa-dosa orang yang beriman laki-laki maupun perempuan. Sesungguhnya Allah mengetahui tempat tinggalmu dan Allah mengetahui segala usaha yang kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat yang singkat ini kita dapat memetik beberapa pesan moral. Yang pertama, Allah mengajarkan dan menginformasikan kepada kita bahwa di alam semesta ini tidak ada ilah yang pantas disembah, tidak ada Tuhan yang pantas diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada kita untuk beristighfar. Istighfar artinya mohon ampun kepada Allah dari segala dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, dosa yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, dosa yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Orang yang selalu beristighfar kepada Allah, maka sesungguhnya dia sedang berusaha untuk membersihkan dirinya dari segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan, orang yang beristighfar kepada Allah bukan hanya sedang berusaha untuk membersihkan dirinya dari segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan, tetapi ia juga sedang mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari efek dosa yang pernah dilakukan. Karena bisa jadi orang yang senang melakukan perbuatan maksiat dan kezaliman, kemudian ia tidak mau beristighfar kepada Allah, maka dosa yang pernah dilakukan ini berefek buruk terhadap kehidupannya. Bisa jadi terhadap kehidupan keluarganya, bisa jadi berefek buruk bagi kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Oleh sebab itu, orang yang beristighfar kepada Allah bukan hanya sedang membersihkan dirinya dari segala perbuatan dosa yang mungkin pernah dilakukan, tetapi sedang mohon perlindungan kepada Allah dari efek buruk dosa yang pernah dilakukan. Pertanyaannya, mengapa kita harus beristighfar kepada Allah? Setidaknya ada 3 alasan besar yang mengharuskan kita selalu beristighfar kepada Allah. Yang pertama, karena kita adalah manusia, makhluk yang paling banyak menerima fasilitas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
tapi sayang beribu kali sayang. Sebagai makhluk yang paling banyak menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru manusia adalah makhluk yang paling banyak kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Saba, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sikap kita sebagai orang yang beriman terhadap nikmat Allah cuma ada dua. Yang pertama, menjadi abdan syukuro, menjadi hamba yang bersyukur, atau menjadi abdan kufuro, menjadi hamba yang kufur terhadap nikmat Allah. Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Apabila kita memilih sikap untuk menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya, maka Allah janjikan dalam Al-Quran surat Ibrahim, la in sakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur terhadap nikmat yang pernah diberikan, maka Allah akan menambahkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Namun apabila kita sering lupa atau enggan bersyukur kepada Allah, memilih menjadi hamba yang kufur kepada Allah, Allah memberikan warning, peringatan kepada kita di dalam surat yang sama, inna azabi lasadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh sebab itu, jangan tunggu Allah mengazab kita lantaran kealfaan kita untuk bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan. Cepat-cepatlah kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah terhadap nikmat yang pernah Allah gelontorkan untuk kita, namun kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Karena istighfar kita akan mampu memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang kedua, mengapa kita harus beristighfar kepada Allah? Karena memang ternyata para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini, mereka pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam begitu dikeluarkan dari surga, dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah istighfarnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, seandainya kami telah berbuat zalim kepada Engkau, maka ampunilah kami dan sayangilah kami, karena kalau Engkau tidak memberikan kasih sayang dan mengampuni kami, maka sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang merugi. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam, nabi yang fenomenal, berdakwah di jalan Allah dalam kurun waktu yang sangat lama. Ini pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfarnya diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Nuh, surat 71 ayat terakhir. Rabbighfirli wali walidaya waliman dakhala ba'tiya mu'mina. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa orang-orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam, nabi yang pernah berada di dalam perut ikan. Ketika ia berada di dalam perut ikan, ia pun tiada henti-hentinya beristighfar kepada Allah dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Seandainya Nabi Yunus ini tidak beristighfar kepada Allah, maka bisa jadi Nabi Yunus akan berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat itu datang. Istighfarnya inilah yang menjadi lantaran Allah keluarkan ia dalam perut ikan tersebut. Yang ketiga, mengapa kita harus beristighfar kepada Allah? Karena kita adalah manusia, bukan malaikat yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga adalah manusia, bukan setan yang senang melakukan perbuatan kemaksiatan dan kezaliman. Terkadang ada manusia yang kesolehannya dan amal baiknya sangat luar biasa, bahkan bisa menyentuh level malaikat. Tapi tak jarang ada manusia yang bermaksiat, melakukan kezaliman. Maksiat dan kezalimannya itu lebih setan daripada setan itu sendiri. Itulah manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasyaha. Maka kami ilhamkan ke dalam jiwa manusia jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihi jiwanya, dan sungguh berugi orang-orang yang mengotorinya. Salah satu cara membersihkan jiwa dari segala perbuatan kezaliman dan kemaksiatan kepada Allah adalah dengan beristighfar
beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan yang mulia ini, di bulan Rajab, banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu beristighfar, maka sesungguhnya dia sedang menjadikan dirinya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Orang yang selalu beristighfar, maka sesungguhnya dia sedang menempuh jalan kenabian. Dan orang yang selalu beristighfar kepada Allah, maka sesungguhnya ia sedang membersihkan jiwanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala istighfar yang kita baca, sehingga ketika kita wafat meninggalkan dunia ini, kita kembali menghadap Allah tanpa membawa dosa sekecil apapun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawata, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala kalamahu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa wafaqa man sya'a li ta'atihi min ibadihil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat, wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Ilahana anta maqsudana wa ridhauka matlubana, atina mahabbataka wa ma'rifatak wal baraka was salama wan najat